semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai aturan sinus pada trigonometri. Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur seperti sisi dan sudut yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsurnya diketahui. Nah, kemungkinan unsur yang diketahui yaitu ada dua. Yang pertama, sisi, sudut, dan sudut. Yang kedua, sisi, sisi, dan sudut. Sekarang coba kalian pandang dan perhatikan segitiga ABC berikut. Ada segitiga ABC sembarang, sudut A, sudut B, dan sudut C. Di depan sudut A yaitu sisi A atau sisi BC, di depan sudut B yaitu sisi B atau sisi AC, di depan sudut C yaitu sisi C atau sisi AB. Nah, di sini apabila segitiga sembarangnya kita bagi dua, maka akan membentuk dua buah segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku yang pertama yaitu ADC, yang kedua yaitu BDC. Perhatikan segitiga siku-siku yang pertama, yaitu segitiga ADC. ADC, maka diperoleh sin A sama dengan H per B, di mana H per B itu didapat dari rumus sin yang semester 1 pernah saya bahas, yaitu rumusnya sin sama dengan D per Mi, sisi depan dibagi sisi miring. Sin A itu adalah sin dari sudut A. Depan sudut A ada H. Di depan sudut A sekali lagi ada H, dan sisi miringnya adalah B, jadinya H per B. Kita sederhanakan menjadi H sama dengan B dikali sin A. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, segitiga siku-siku BDC, kalian perhatikan, maka diperoleh sin B sama dengan H per A. Ini pun sama, yaitu rumusnya sin sama dengan D per Mi. Sin dari sudut B di depannya ada sisi H dan sisi miringnya adalah A. Jadinya H per A. Kita sederhanakan menjadi H sama dengan A dikali sin B. Ini sama nih, H sama-sama H. Maka H sama dengan H diperoleh B sin A sama dengan A sin B. Berlakulah aturan sinus, perbandingannya ada 3. Yang pertama, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ada 3 pilihan juga nih kalau misalnya sisi dan sudut yang diketahuinya berbeda-beda, tergantung ya, disesuaikan nanti dengan rumusnya. Yang pertama bisa menggunakan rumus A per sin A sama dengan B per sin B. Yang kedua, A per sin A sama dengan C per sin C. Yang ketiga, B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan saya bahas contoh-contoh soal. Oke, baiklah, sekarang saya akan bahas contoh soal yang pertama. Sebuah segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 30 derajat, panjang sisi A sama dengan 6 cm, dan panjang sisi B sama dengan 8 cm. Tentukanlah panjang sisi C. Nah, ini kan nyari C. Jadi kita tulis rumus perbandingan yang pertama dulu. Jadi semua perbandingannya kita tulis biar nanti ketahuan kira-kira kita mau pakai perbandingan yang nomor 1, 2, atau 3. Jadi ada A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, gitu kan. Nah, sekarang yang dicari kan C. Panjang sisi C yang dicari bisa A sama C, gini, gitu ya. Atau bisa B sama C, gitu. Tapi kita lihat lagi, yang diketahui di sini hanya 3 unsur. Ada sudut, sisi, dan sisi, gitu. Sudut A, sisi A, dan sisi B. Nah, berarti yang pertama yang harus kita cari adalah sudut B-nya terlebih dahulu. Karena untuk mencari panjang sisi C, kita butuh sudut C.
atau sin C gitu ya. Jadi kita cari dulu yang pertama, cari sudut B. Rumusnya menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B gitu. Kita masukkan nilai-nilainya. A itu sama dengan 6 cm. Kita tulis saja 6. Per sin A berarti sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu sama dengan berapa? Masih ingat nggak sudut istimewa? Yaitu setengah. Ya, setengah. Masukin setengah sama dengan B. B-nya yaitu 8, masukin 8. Sin B-nya belum diketahui, berarti akan kita cari. Ini kita kalikan silang, sin B kita kalikan 6, jadinya sin B dikali 6. Sama dengan setengah kita kalikan 8. Setengah kita kalikan 8. Kali silang ya, sin B dikali 6, sin B kali 6, setengah dikali 8, setengah kali 8, gitu. Sama dengan kita nyari sin B kan. Sin B itu sama dengan setengah kali 8 berapa? 4. Per 6. Ini kan koefisien ya, kita turunkan ke bawah. Jadinya 4 per 6. Kita sederhanakan lagi menjadi 2 per 3. Sin B sama dengan 2 per 3. Apakah sudah selesai sampai di sini? Tentu belum selesai. Nah, sin B-nya sama dengan 2 per 3. Berarti belum dapat nih sudut B-nya. Ya, jadi untuk mencari sudut B berarti kita harus gunakan kalkulator. Nah, kalian juga coba sama-sama bawa kalkulatornya dan dicoba untuk mencari sin B. Maka kita gunakan antisin. Sin B sama dengan 2 per 3. Berarti kita harus nyari sudut B. Nah, sudut B itu didapat dari antisin B. Cara nyarinya kita gunakan kalkulator. Nah, coba kalian gunakan kalkulator kalian masing-masing, nyalakan. Terus di sini kan ada sin kostan. Lihat di bagian atas ada sin pangkat min 1, kos pangkat min 1, tan pangkat min 1. Nah, itu namanya antisin, antikos, sama antitan. Gitu. Nah, untuk nyari sin B, sudutnya berapa, maka kita gunakan antisin. Caranya, tekan shift, terus tekan sin, terus tanda buka kurung, 2 per 3 kan tadi, jadi 2 ditekan, per itu kita gunakan pembagian 3. Tutup kurung, klik sama dengan. Didapat sudutnya 41,81 derajat. Jadi sudut B-nya didapat 41,81 derajat. Gitu caranya ya. Coba lagi di rumah untuk menggunakan kalkulator mencari sudut apabila sinnya atau kosnya atau tannya yang diketahui. Ya. Nah, sekarang kita coba nih. Untuk sin 30 derajat kan sama dengan setengah. Berarti kita coba nih antisin dari setengah. 1 dibagi 2. Sama dengan benar nggak 30? Kita lihat ya, sama dengan 30. Benar. Oke, sekarang sudut B. Benar nggak sudut B itu sama dengan 2 per 3? Gitu. Coba kalian sendiri di rumah ya. Nah, kita lanjutkan. Sudut B didapat 41,81 derajat. Sudut A tadi 30 derajat. Nah, sudut C-nya berapa? Kita kan mau nyari panjang sisi C. Berarti harus ada sudut C-nya dong. Nah, berarti sudut C itu kita gunakan penjumlahan pada sudut segitiga. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya 30 derajat,
tambah sudut B-nya 41,81 derajat ditambah sudut C yang belum diketahui, nanti akan kita cari, sama dengan 180 derajat. 30 ditambah 41,81, kita gunakan kalkulator lagi. 30 ditambah 41,81, 71,81, atau bisa langsung seperti ini. Sudut C sama dengan 180 derajat. Ini pindah ruas, min 30 derajat, plus juga pindah ruas, min 41,81 derajat. Maka didapatlah sudut C sama dengan 108,19 derajat. Gitu. Ini sudut C-nya. Nah, apakah udah selesai? Belum. Kita nyari panjang sisi C. Mau pakai A per sin A sama dengan C per sin C boleh. Mau pakai B per sin B sama dengan C per sin C juga boleh. Nah, kalian pilih ya. A per sin A sama dengan C per sin C, atau B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kalau menurut saya yang lebih praktis dan sederhana adalah pakai yang ini. A per sin A sama dengan C per sin C. A-nya diketahui panjang sisinya yaitu 6. Masukin 6. Sin A-nya yaitu sin 30 derajat sama dengan setengah. Masukin. Sama dengan C. C-nya belum diketahui, masih kita cari. Sin C. Sin C berarti sin dari 108,19. Kita cari lagi pakai kalkulator. Sin 108,19. Nah, 0,950. 0,950 ya. Jadi kita tulis 0,950, kita kalikan silang. 0,950 dikalikan 6. Setengah dikalikan C. Setengah dikalikan C sama dengan 6 dikali 0,950. C sama dengan 6 dikali 0,950 dibagi setengah. Gitu. Ya, didapat berapa? 6 bagi setengah, ada yang tahu berapa? 12. 12 dikali 0,950 didapatlah 11,4. Jadi panjang sisi C-nya sama dengan 11,4 cm. Ini jawabannya. Selesai untuk contoh soal yang pertama. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tulis di komen ya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, suatu segitiga PQR diketahui sudut P sama dengan 110 derajat, sudut R sama dengan 20 derajat, dan panjang sisi Q sama dengan 6 cm. Tentukanlah panjang sisi P dan R. Nah, kalau misalnya nama segitiganya beda dengan ABC itu gak masalah ya. Jadi yang penting adalah apa yang diketahuinya. Tinggal nanti kita ganti aja unsur ABC-nya menjadi PQR. Simbol ABC-nya diganti menjadi PQR gitu ya. Karena yang dicari panjang sisi P dan R, berarti satu-satu dulu nih. Kebetulan di sini ada dua buah sudut yang diketahui, berarti yang pertama yang kita cari adalah sudut yang tidak ada. Berarti ada P, R, sudut yang kita cari adalah sudut Q. Cari sudut Q. Cara mencari sudut Q, gunakan penjumlahan pada segitiga. Sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Sudut P-nya masukin 110, Q-nya belum.
R-nya 20 sama dengan 180. Sudut Q sama dengan 180 derajat dikurang 110 dikurang 20. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanya? Komen aja di bawah ya. 180 dikurangi 110 dikurangi 120. Sudut Q sama dengan 50 derajat. Nah, udah didapat nih semua sudutnya, berarti tinggal kita cari panjang sisi P, Q, dan R. Oh, Q udah ada, berarti tinggal P dan R. Oke, yang pertama nyari panjang sisi P. Oke, untuk mencari panjang sisi P, kita pakai rumus P per sin P sama dengan Q per sin Q, gitu ya. Jadi simbolnya kita ganti, yang biasanya pakai ABC, kita ganti simbol PQR. P-nya belum didapat atau belum diketahui, sin P berarti sin dari 110 derajat sama dengan Q-nya udah didapat, yaitu 6 per sin Q, sin 50 derajat. Nah, Q P per sin 110. Oke, kita pakai kalkulator lagi. Sin 110. 0,939 atau kita bulatkan 0,940 sama dengan 6 per sin 50 juga kita gunakan kalkulator. Sin 50 sama dengan 0,766. 0,766. Oke, kita kalikan silang ya seperti biasa. 0,766 dikalikan P sama dengan 6 dikali 0,940. P sama dengan, oke, kita gunakan kalkulator lagi. 0,940 dikali 6, 5,64 dibagi 0,766, didapatlah 7,362. Nah, ini panjang sisi P-nya ketemu. Nah, sekarang yang kedua, kita nyari panjang sisi R. Ya, ini yang terakhir. Berarti mau kita gunakan P atau Q itu sama aja ya nanti. Kita cari panjang sisi R, maka kita gunakan Q per sin Q sama dengan R per sin R. Gitu ya. Oke. Q-nya udah ketemu belum? Q-nya udah ada, yaitu 6. Sin Q. Nah, tadi kan udah ada nih. Sin Q itu kan sin 50 derajat. Berarti langsung aja kita pakai 0,766. Sama dengan R-nya udah ada belum? Kita tulis R. Sin R berarti sin dari 20 derajat. Kita pakai kalkulator lagi. Sin 20 derajat. 0,342 gitu ya. Kita kalikan silang 0,766 kali R sama dengan 6 dikali 0,342. Nah, 6 dikali 0,342 jadi R sama dengan 2,052 dibagi 0,766. R-nya sama dengan didapat 2,68
selesai gitu. Nah, jadi kalau untuk aturan sinus intinya ada dua kemungkinan yang diketahui. Yang pertama, sudut, dan sisi. Yang kedua, sisi, dan sudut. Nah, untuk kemungkinan yang diketahui yang pertama, sudut, dan sisi, contohnya ini yang nomor 2. Sisi, dan sudut, contohnya yang pertama tadi. Gitu. Kalau misalnya ada yang masih belum kalian pahami, kalian komen di bawah ya. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.